Cepat siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam agar guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Lengkap. Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini saya akan menambahkan materi sebelum pada minggu sebelumnya, yaitu tentang apa kemarin minggu lalu? Bagaimana cara mendapatkan data dalam penulisan artikel ilmiah populer. Nah, sekarang saya akan menambahkan materi, yaitu tentang bagaimana cara atau langkah kalian untuk menuliskan sebuah artikel ilmiah populer. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu dapat memahami struktur dan langkah-langkah bagaimana penulisan artikel ilmiah populer. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri dari artikel ilmiah populer. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis artikel ilmiah populer dengan struktur dan bahasa yang tepat, baik secara individu maupun nanti berkelompok. Yang terakhir, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menulis artikel ilmiah populer. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana sih langkah penulisan artikel ilmiah populer? Sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah menulis artikel ilmiah populer? Belum pernah ya? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah dalam penulisan artikel ilmiah populer. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, baik. Yang pertama, kita pasti membutuhkan yang namanya persiapan. Nah, di dalam persiapan itu apa sih yang harus kita perhatikan? Nah, ada 3 hal. Yang pertama, kalian harus menentukan topik dan tujuannya terlebih dahulu. Apa yang akan kalian tulis? Topiknya apa ya? Terus tujuannya apa ya? Nah, pemilihan topik ini, pilihlah topik yang menarik dan relevan. Kemudian rumuskan tujuan penulisan artikel ilmiah kalian. Silahkan memilih topik yang menarik. Nah, yang menarik tujuannya untuk apa? Supaya pembaca itu ingin tahu dan mau membaca artikel ilmiah kalian. Yang kedua, kumpulkan data dan informasi. Pilihlah metode pengumpulan data seperti yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada wawancara, ada kuesioner, ada observasi, dan juga studi pustaka. Silakan kalian memilih salah satu. Mungkin kalau wawancara ya berarti kalian harus mencari narasumber. Seperti itu. Yang terakhir, menyusun kerangka. Setelah semuanya kalian siapkan, silahkan disusun kerangkanya atau garis besarnya artikel agar saat melakukan penyusunan artikel itu lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi setelah topik sudah selesai, terus kalian pilih metode, baru kalian membuat kerangka. Jadi nanti tersusun, kalian tidak mengalami kesulitan. Selanjutnya, kalau sudah kalian melakukan persiapan, baru kalian mulai yang namanya melakukan penulisan. Tadi judul, kalau topik sudah ada, yang pertama buatlah judul yang menarik. Pemilihan judul harus singkat, jelas, dan menarik perhatian pembaca. Kalau kalian memilih judul yang menarik, pembaca akan penasaran dan akan mulai tertarik untuk membaca artikel yang sudah kalian buat. Yang kedua, kalian harus menuliskan pendahuluan. Silahkan menjelaskan latar belakang masalah dan tujuan artikel secara ringkas dan menarik. Yang ketiga, mengembangkan isi. Menjabarkan pokok bahasan secara rinci dan logis menggunakan subjudul dan paragraf yang jelas. Jadi dalam penulisan artikel ilmiah populer, nanti kalian juga silahkan memilih bahasa yang mudah untuk dipahami, supaya pembaca mulai tertarik dan mau menyelesaikan artikel kalian. Kalau kalian memilih bahasa yang bulat, ya, nanti pembaca akan apa sih maksudnya ini? Apa sih maksudnya? Jadi pilihlah bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, menuliskan kesimpulan. Di akhir dalam penulisan artikel ilmiah, silahkan rangkum isi artikel dan berikan penutup atau mungkin
ada rekomendasi yang relevan. Jadi setelah kalian menuliskan sebuah artikel ilmiah, di akhir silakan menuliskan kesimpulan atau rangkumannya. Terus menggunakan bahasa yang tepat. Karya ilmiah populer itu menggunakan bahasa yang lugas, santai dan mudah untuk dipahami. Jadi pemilihan bahasa itu sangat penting dalam penulisan artikel ilmiah populer. Yang selanjutnya, menambahkan sumber, menyertakan daftar pustaka atau rujukan jika memang itu diperlukan. Jadi kalian bisa menambahkan sumber atau daftar pustaka. Kalian bisa mencari sumber-sumber lain dari internet, banyak sekali. Jadi silahkan mencari sumber kalau memang dibutuhkan. Silahkan cari di internet. Sudah? Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Jika tidak, saya akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Langsung saja, yang ini nanti kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nanti saya akan meminta kalian untuk berdiskusi secara berkelompok, dan silahkan kalian mencari referensi atau informasi di internet. Silahkan kalian bisa menggunakan HP kalian masing-masing. Silahkan mencari contoh di internet tentang artikel ilmiah populer. Setelah itu, silahkan per kelompok nanti membuat sebuah artikel ilmiah populer yang singkat saja. Gitu ya. Mungkin ada yang kurang jelas instruksi dari saya? Tidak. Kalau sudah jelas, silahkan kalian membentuk kelompok, tempat duduknya bisa yang belakang ke depan, bergeser. Silahkan yang belakang bergeser, Alif bergeser ke depan. Nanti yang depan bisa menghadap ke belakang. Boleh, silakan. Nah, ini menghadap ke belakang. Yang belakang juga silakan maju ke depan. Ya, boleh, silakan maju. Yang belakang bisa maju. Kamu ke sini aja. Ke sini, ke sini. Hadapnya ke sana, kita kelompoknya ke sana. Oke. Yang belakang nggak bisa. Agak lagi. Nanti yang kelompok sini nggak bisa maju. Lagi. Di sini loh, maju ke depan. Nah, lagi. Lagi. Semua aja nggak apa-apa. Dekatnya jangan. Dekatnya sini. Nah, sudah. Silakan artikelnya dikerjakan pada kertas yang sudah saya bagikan ke kalian. Nanti kalau sudah selesai, saya minta untuk perwakilan di setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan bisa mulai untuk mengerjakan, bisa membuka HP kalian masing-masing untuk mencari referensi di internet. HP-nya boleh dibuka. Nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, sama-sama. Kelompok 2. Mana? Ada yang ditanyakan? Nah, nanti waktu presentasi semua untuk yang ucapan salam, perkenalan. Kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya. Nanti silakan buka salah satu. Mungkin siapa ya? Tidak usah, perkenalan nama sama perwakilan dari kelompok apa.
hasil diskusinya di depan kelas. Silakan untuk anggota kelompok lain jika ada tanggapan boleh langsung menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan artikel ilmiah populer yang bertema penggunaan media sosial dalam hubungan remaja antara manfaat dan tantangan. Lebih agak keras lagi ya. Media sosial telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan remaja modern. Akses yang mudah melalui ponsel pintar membuat platform seperti media Instagram, TikTok, dan WhatsApp menjadi ruang utama bagi remaja untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengekspresikan diri. Kehadiran media sosial bahkan terus membentuk pola interaksi serta cara remaja memahami diri dan lingkungan sekitarnya. Dari sisi positif, media sosial menawarkan berbagai manfaat. Remaja dapat memperluas wawasan melalui beragam konten edukatif, menemukan komunitas dengan minat serupa, hingga mengembangkan kreativitas melalui pembuatan foto, video, atau tulisan. Bagi sebagian remaja, media sosial juga menjadi sarana untuk membangun jejaring yang kelak berguna bagi perkembangan akademik dan karir. Namun, penggunaan media sosial tidak terlepas dari tantangan tekanan sosial untuk menanyakan citra dan diri yang sempurna dapat mengalami kesehatan mental remaja, terutama dalam hal kepercayaan dan kebenaran. Selain itu, resiko perlindungan siber, penyebaran informasi menyesatkan, serta penyalahgunaan menghabiskan waktu berlebihan di depan layar untuk menjadi perhatian. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada kualitas belajar, interaksi langsung, dan kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dari orang tua dan guru pendidikan dalam membangun interaksi digital remaja. Edukasi mengenai keamanan data, etika bermedia sosial, dan kemampuan memilah informasi menjadi kunci agar remaja dapat menggunakan media sosial secara cerdas dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang tepat, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan diri, tugas sekaligus, dan bermasalah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada beri tepuk tangan untuk. Selanjutnya langsung perwakilan dari kelompok 2. Silakan. Ayesa. Oke. Ayesa. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi saya. Tidak apa-apa, ayo. Lanjut. Jangan ditertawakan, biar teman-teman fokus dulu. Gimana? Bisa, ayo lanjut. Yang lainnya tolong diperhatikan dulu ya. Pengaruh konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan remaja.
program yang melebihi batas dengan perlindungan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan remaja dalam aspek serta teori misalnya berpotensi menyebabkan peningkatan derajat obesitas yang kemudian berhubungan dengan risiko penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2 dan hipertensi di masa dewasa. Selain itu, tingginya gula dan lemak dapat mempengaruhi energi serta konsentrasi sehingga berdampak pada aktivitas belajar. Dari sisi perilaku konsumsi fast food yang terlalu sering sekali disertai kebiasaan makan tidak teratur dan minimnya makanan praktis daripada makanan gizi karena pengaruh lingkungan, promosi media dan tekanan pegawai dari dapat menurunkan kualitas asupan harian termasuk kurangnya vitamin, mineral dan serat yang penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak. Untuk mengurangi resiko tersebut, edukasi mengenai pola makanan sehat perlu diberikan baik di rumah maupun di sekolah. Remaja perlu mengenali konsekuensi jangka panjang dari konsumsi makanan cepat saji dan disarankan untuk memperbanyak konsumsi buah, sayur dan serta makanan rumahan yang lebih seimbang. Penting pula bagi orang tua untuk memberi contoh pola makanan sehat dan menyediakan pilihan makanan yang gizi. Dengan pengenalan yang tepat, remaja dapat lebih bijak dalam memilih makanan dan menjaga kesehatan mereka di masa pertumbuhan. Fast food mungkin praktis tetapi tidak seharusnya menjadi bagian utama dari pola makan sehari-hari. Saya sekalian dari kelompok dua mohon maaf. Assalamualaikum. Baik, mungkin ada tanggapan dari kelompok Saya dapat dari kelompok kami, meskipun artikel tersebut menyoroti dampak negatif dari tersebut terhadap kesehatan remaja, pandangannya belum terlalu sederhanakan permasalahan dan menempatkan fast food sebagai penyebab utama resiko kesehatan. Faktanya, tidak semua makanan cepat saji selalu berdampak buruk bila dikonsumsi secara bertanggung jawab. Banyak kedai fast food kini menyediakan pilihan menu yang lebih sehat seperti salad, buah atau makanan rendah kalori. Selain itu, masalah kesehatan pada remaja tidak hanya ditentukan oleh jenis makanan, tetapi juga pola hidup secara keseluruhan, termasuk aktivitas fisik, kualitas tidur, dan manajemen stres. Dengan demikian, menyalahkan fast food sebagai aktor dominan tanpa mempertimbangkan konteks gaya hidup yang lebih luas dapat menimbulkan pemahaman yang kurang seimbang. Yang lebih penting adalah edukasi mengenai moderasi dan keseimbangan, bukan pelarangan atau penghakiman terhadap jenis makanan tertentu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 1 dan untuk kelompok 2 terima kasih juga atas presentasinya. Tanggapan dari kelompok 1 bisa diterima? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Perwakilannya siapa? Najwa? Oke.
mental sebelum tidur juga dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur, serta membuat remaja semakin sulit terlelap. Nah, untuk itu diperlukan kesadaran dan disiplin dalam membangun kebiasaan tidur yang sehat. Beberapa langkah yang dianjurkan meliputi membatasi penggunaan gawai pada malam hari, menjaga jadwal tidur yang konsisten, serta menciptakan lingkungan kamar yang nyaman dan minim gangguan. Pendidikan mengenai pentingnya tidur juga perlu diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah agar remaja memahami dampak jangka panjang bagi kurang tidur. Dengan menjaga pola tidur yang baik, remaja dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk kesehatan, kemampuan belajar, dan stabilitas emosional. Tidur bukan sekedar waktu istirahat, melainkan fondasi penting bagi perkembangan optimal di masa remaja. Cukup sekian presentasi dari saya. Sebelum saya menutup presentasi pada pagi hari ini, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Sudah cukup? Ya, baik. Ini langsung ditutup. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tentang bagaimana pentingnya menjaga pola tidur. Yang terakhir dari kelompok 4, perwakilannya siapa? Aldi. Oke, langsung. Yang lainnya silakan diperhatikan dan disimak. Presentasi yang terakhir dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ini mempresentasikan tentang pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap kesehatan mental siswa. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian penting dari pengalaman belajar di luar rumah. Melalui aktivitas seperti olahraga, seni, kepemimpinan, dan organisasi, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat sekaligus mengalirkan energi secara positif. Di tengah tekanan akademik yang semakin tinggi, keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental siswa. Secara psikologis, kegiatan ekstrakurikuler memberikan ruang bagi siswa untuk membangun rasa percaya diri. Ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas kelompok, tampil dalam sebuah pertunjukan, atau meraih pencapaian tertentu, untuk perasaan kompeten yang segera bisa dilakukan dan berdiri. Selain itu, aktivitas ini membantu identitas diri yang kuat, karena siswa dapat mengeksplorasi apa yang mereka sukai dan menguasai. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pelepas stres. Rutinitas belajar yang ada sering membuat siswa mudah mengalami kelelahan mental. Melalui aktivitas fisik atau kreatif, siswa dapat menyeimbangkan tekanan akademik dengan kesehatan yang menyenangkan. Psikologi menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas ekstrakurikuler dapat membantu menurunkan gejala kecemasan, meningkatkan suasana hati, serta meningkatkan kemampuan regulasi emosi. Dari sisi sosial, ekstrakurikuler memperluas jaringan pertemanan dan interaksi antar siswa. Hubungan positif dengan teman sebaya sangat penting bagi kesehatan mental karena memberikan rasa dukungan, keterikatan, dan kebersamaan. Melalui kegiatan dalam tim atau komunitas tertentu, siswa dapat belajar empati, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Demikian, mungkin menjaga kesehatan diri. Jadwal ekstrakurikuler yang terlalu padat dapat menjadi beban tambahan dan memicu stres. Karena itu, siswa perlu memilih kegiatan yang sesuai minat dan kemampuan. Sementara sekolah serta orang tua perlu memberikan arahan agar aktivitas ekstrakurikuler tidak mengganggu waktu belajar maupun istirahat. Secara keseluruhan, kegiatan ekstrakurikuler
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari kelompok presentasi kelompok 4, kelompok 3, oke. Tanggapan saya, meskipun artikel menekankan bahwa kegiatan ekstrakurikuler gereja memiliki aktivitas yang berdasarkan metafisikal, mereka cenderung menonjolkan efek positif tanpa mengolah secara singkat resiko dan variasi kondisi individu. Tidak semua siswa merasakan dalam kondisi yang sama. Beberapa siswa justru mengalami tekanan sosial, kecemasan yang berubah, atau ketergantungan dalam organisasi atau kegiatan tertentu. Selain itu, anggapan bahwa aktivitas tersebut selalu menurunkan berat yang sepenuhnya tepat, karena bagi sebagian siswa lingkungan kompetitif dalam ekstrakurikuler dapat menambahkan tekanan, terutama pada kegiatan yang berusaha sampai tinggi. Dengan demikian, organisasi bahkan ekstrakurikuler secara otomatis meningkatkan kesehatan mental pelajar, sebab efeknya sangat tergantung pada jenis kegiatan, budaya organisasi, serta kemampuan sekolah dalam memfasilitasi kegiatan yang aman, inklusif, dan tidak berlebihan. Jadi tanggapannya tidak semua selalu berdampak positif. Jadi tergantung dari siswanya sendiri. Oke, baik. Dan terima tanggapan dari kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 dan terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk baik. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, mari kita menyimpulkan apa sih pembelajaran yang sudah kita lakukan. Saya ingin Vira, oke, silakan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah penulisan artikel populer merupakan proses penyajian hasil penelitian atau penelitian ilmiah dalam bentuk tulisan yang menggunakan bahasa yang ringan, menarik, dan memiliki pengetahuan. Lama-lama penulisannya pun kita harus mencari topik yang relevan dan menentukan tujuan kenapa kita membuat Artikel tersebut ya. sebelum mengumumkan kepada yang umum, kita harus melakukan revisi agar tidak ada kesalahan yang tertutup pada artikel. Artikel ya, baik. Artikel undang-undang dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada halayak luas secara informatif dan Oke, baik. Jadi berikut kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pemilihan topik dan judul yang kalian buat sudah bagus-bagus semua. Saya kira cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian